dan berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan Yesus, malam ini Engkau sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh fokus kepadamu saja Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Kau utus malam hari ini untuk menyatakan isi hati-Mu. Biarlah itu terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami mau terima ajaran dan didikan Tuhan dalam firman-Mu yang kudus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan kami siap juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kadang-kadang dia khotbah satu ayat bisa berjam-jam lagi. Tapi hari ini karena bersifat khusus, saya khotbah 11 pasal. Kok banyak banget Pak? Iya, maka dari itu kan khusus. Maka dari itu kita nanti pulang jam 3 malam. Oke, ya kita buka ya Kejadian pasal 12. Haleluya. Kalau ngomong tentang melangkah dengan iman atau hidup dalam iman, apa ciri-cirinya? Ya, jadi nanti keluar dari tempat ini kita tahu, oh rupanya iman itu bukan sekedar percaya. Oh iman itu bukan berarti doanya berjam-jam. Apa sih iman itu? Kalau Anda lihat di Ibrani pasal 11, ada saksi-saksi iman di situ. Apakah mereka dikatakan saksi iman karena mereka percaya kepada Tuhan? Tidak, karena ada perbuatan-perbuatan iman mereka. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah dari sini kita belajar, hari ini kita belajar apa ciri orang beriman. Dengan kata lain, kalau Anda nggak punya ciri ini, jangan ngaku-ngaku orang beriman. Ya, paling tidak 3 hal ini untuk menjadi ukuran kita. Bagaimana sesungguhnya orang yang hidup oleh iman. Siap untuk belajar? Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kejadian pasal 12. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yahweh kepada Abraham. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham? Ada 2 aspek saya melihat di balik firman Allah ini. Yang pertama yaitu aspek berupa perintah. Jadi firman Tuhan ini bukan usulan, bukan saran, bukan coba-coba, tapi suatu perintah yang bersifat wajib. Kalau di agama tetangga kita ada perintah yang bersifat sunnah. Sunnah itu Anda lakukan, dapat pahala. Anda tidak lakukan, tidak berdosa. Satunya lagi ada bersifat wajib. Wajib Anda lakukan, dapat pahala. Anda tidak lakukan, berdosa. Nah kalau kita lihat dari bentuk perintah di sini, ini bukannya perintah sembarangan, perintah yang wajib. Apa perintahnya? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ibu bapak, ini bukan perintah yang gampang untuk dilakukan. Saya melihatnya ada beberapa hal. Pertama, Abraham disuruh Tuhan pergi ke suatu tempat yang dia belum pernah sama sekali pergi ke sana. Ini bukan mudah. Terus, nanti Anda lihat di ayat yang kelima dan keenam, Abraham usianya sudah 75 tahun. Ini udah waktu untuk pensiun, bukan lagi waktu untuk merantau, bukan lagi waktu untuk struggling. Usia tua 75 tahun itu udah menikmati hidup lah, karena nggak berapa lama. Alkitab bilang usia manusia berapa? 70 tahun. Lebih dari itu apa? Bonus. Jadi ini Abraham harus sudah pensiun. Tapi yang nyuruh ini Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak mau tahu. Pergi. Apalagi dikatakan, tinggalkan orang tuamu. Gaya hidup dahulu kala berkubu-kubu Bapak Ibu. Jadi nggak ada tuh orang tinggal saya, kemudian adik saya di sana, nggak ada. Makanya waktu pembagian tanah di Israel, itu berdasarkan apa? Kaum Yehuda di sana, kaum Gad di sana, kelompok-kelompok kubu-kubu. Tuhan suruh dia untuk tinggalkan keluarganya. Ini bukan mudah Bapak Ibu. Apalagi Abraham waktu itu sudah kaya raya. Diam di situ sudah enak. Dia disuruh pergi ke suatu tempat di mana dia nggak tahu, belum lagi situasi bagaimana. Dia bawa kekayaannya, jangan-jangan di tengah jalan dia dirampok. Ini bukan hal yang mudah. Tapi di balik perintah Allah ada janji yang pasti akan digenapi kalau kita mentaati perintah Allah. Apa janjinya? Lihat di ayat yang kedua. Kata aku di situ menunjuk pada Tuhan. Akan itu belum. Akan itu pasti akan terjadi kalau taat. Jadi ada hukum sebab akibat ini. Ada perintah Tuhan, kalau kita taati perintah itu maka kita akan diberkati.
Tapi kalau kita tidak mentaati, maka kita tidak diberkati. Maka dalam perjanjian lama ada hukum namanya hukum kutuk berkat. Anda diberkati karena Anda mentaati firman Allah. Tapi kalau Anda melanggar firman Allah, bukan berkat yang kau dapatkan, tapi adalah kutuk. Tuhan memberi janji di sini. Cek lihat. Bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Kok nggak diaminkan sih? Amin. Kita kan keturunan Abraham kan? Sekali lagi ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan kasih perintah, tapi Tuhan kasih janji. Sekarang pertanyaan, bagaimana respon Abraham? Lihat yang keempat. Haleluya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saya memang melihat bentuk tata bahasa atau gramatika. Kebetulan dulu saya sekolah Bapak Ibu ya. Jadi saya lebih suka khotbah itu menjelaskan Alkitab. Saya sangat straight, di mana beda bersaksi dengan berkhotbah. Bersaksi kita menceritakan kebaikan yang Tuhan beri kepada kita. Tapi berkhotbah kita harus menjelaskan Alkitab, jangan dibalik. Sekarang banyak saya lihat mimbar itu saat berkhotbah malah bersaksi. Maka jemaat gak punya pemahaman firman Allah. Dengar baik-baik, imanmu bertumbuh bukan karena lamanya kau menjadi orang Kristen. Imanmu bertumbuh bukan karena kamu ambil bagian pelayanan. Imanmu bertumbuh bukan karena karunia rohani. Imanmu bertumbuh, kita bilang katakan, oleh karena apa yang kau dengar. Dan yang kau dengar itu adalah firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Makanya kalau dengar firman Allah itu harus betul-betul kita cermati. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh akan memberkati kita semua. Amen. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham. Secara tata bahasa itu Abraham tidak mengulur-ulur waktu ketika dia mendapat perintah dari Allah. Dia tidak seperti waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang, ikutlah aku. Oke. Tapi aku pulang dulu ya, izin dulu. Nggak seperti itu Abraham. Waktu Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Oke, aku akan menguburkan bapakku dulu ya. Tidak seperti itu Abraham. Bentuk tata bahasanya di sini. Abraham ketika mendapatkan perintah, dia respon Bapak. Alkitab tidak jelaskan apakah seketika itu juga. Mungkin tidak. Mungkin bisa jadi 1 hari atau 2 hari atau seminggu. Tapi di sini mau ditekankan bahwa ketaatan itu bukan langsung ujuk-ujuk. Ketaatan itu, apa arti ketaatan? Coba Anda lihat dalam ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham, ini garis bawahi, seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ketaatan itu apa? Ketaatan itu melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Gak salah kita jadi kaya. Tapi maaf, kalau Anda kaya dengan cara korupsi, itu bukan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang jangan mencuri kan. Menikah, boleh. Tapi kalau saja kita menikah tidak dengan orang seiman, itu bukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ciri orang beriman ditandai dengan ketaatannya akan firman Allah. Maka dari itu Anda kalau tidak mengerti firman Allah, bagaimana Anda bisa taat? Kalau Anda tidak taat, bagaimana mungkin Anda bisa mengaku diri Anda sebagai orang beriman? Melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi faktornya di sini bukan sekedar melakukan saja. Memang iman harus disertai perbuatan. Tapi perbuatannya harus selaras dengan firman Allah. Kalau Anda ke Tanah Suci, yang belum ke sana katakan amin. Amin. Ya dengan iman nanti Tuhan akan bawa kita ke sana kan. Nah nanti mampirlah ke Mesir, ke Kairo. Lalu cari gereja namanya Gereja Samaan El Karas. Gereja ini punya sejarah yang unik. Jadi dulu ada hamba Tuhan namanya Simon Terne. Dia khotbah. Waktu dia khotbah dari Markus 11 ayat 23 di mana Tuhan Yesus bilang, kamu asal tidak bimbang dan percaya, gunung ini pun bisa kamu katakan pergi dan beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Dia khotbahkan itu, lalu kemudian ada orang yang tidak suka. Habis ibadah kemudian bersama dengan kelompoknya ditangkap itu Simon Terne. Dan kemudian dibilang, kamu jangan membodohin jemaat.
saya menyampaikan firman Allah. Seperti itu yang Tuhan katakan, seperti itu yang saya sampaikan. Loh, kalau kayak gitu kamu buktikan. Kamu lihat itu gunung. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau gunung itu kau doakan tidak tercampak ke dalam laut, maka setelah malam hari jam 12 kamu akan dieksekusi mati. This is the real story Bapak. Cuman saya menyampaikan dalam bahasa saya ya, supaya gampang Anda menyampaikannya. Gampang menerimanya. Diancam, lalu kemudian ditangkap, ditaruh dalam ruangan, dikasih waktu 24 jam. Apa yang terjadi? Simon kemudian menunduk, dia berkata, Tuhan, aku memuji firman yang kukotbahkan ini selama sebulan. Dan aku sejahtera menyampaikannya di mimbarmu. Tapi hari ini aku ditangkap dan nyawaku hanya tinggal 24 jam. Tapi aku serahkan ke dalam tanganmu Tuhan, dan aku klaim apa yang kau katakan. Diangkat tangannya, diarahkan ke gunung itu. Dan kemudian dia berdoa. Dia menyembah Allah, dia berdoa, dan dia tutup mata terus. Dia tidak buka matanya. Apa yang terjadi? Jam 12 lebih 1, dia akan dibunuh. Hari itu udah jam 11 Bapak Ibu. Simon Terne terus berdoa mengarahkan tangannya ke gunung itu. Apa yang terjadi? Hujan. Hujan tidak langsung deras. Hujan awalnya rintik-rintik, lama-lama besar. Gak berapa lama gede. Guntur datang. Apa yang terjadi? Jam 2 itu orang-orang yang membunuh akhirnya pulang. Jam 5 datang mau membunuh, tapi kaget. Rupanya gunungnya rata dengan tanah. Apakah Anda pikir ini kan masuk akal? Masuk akal. Waktu didoakan, hujan geledek, terjadi apa? Badai, longsor itu gunung, dibawa sama air ke dalam laut, dicampakkan ke dalam laut. Kalau memang Tuhan suruh, yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Jangan jadikan pola dong. Wah, dia ada gunung, pindah ini. Dalam nama Yesus, gunung pindah. Dengan iman, gunung pindah. Ada gunung ternyata sana, doakan. Pindah, repot kita nanti. Di Jakarta, Jalan Sudirman, tiba-tiba nggak ada gunung. Orang Jakarta, orang percaya juga, emang lu aja bisa pindah ke gunung? Didoakan lagi, pindah. Di Sidoarjo. Pokoknya di depan, mall. Ada gunung lagi di situ, kacau kan? Memang itu bahasa, hiperbola. Tapi kalau Tuhan kehendaki bisa saja gunung pindah, toh. Betul nggak? Orang bilang, Yesus nggak mungkin berjalan di atas air. Tapi dengan adanya Petrus, nggak bisa lagi kita menyangkali. Gitu. Waktu Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang apa? Suruhlah aku berjalan di atas air. Dia nggak berjalan menurut maunya Bapak Ibu. Dia berjalan apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Berjalan dia di atas air. Saya banyak melihat akhir-akhir ini teman-teman saya punya iman, tapi melakukan iman tidak sesuai dengan firman Allah. Sorry, ini bukan ketaatan. Ini bukan ketaatan. Ini bukan yang maunya Allah, tapi ini maunya kita. Orang beriman ditandai dari ketaatannya. Ketaatan akan melakukan firman Allah. Ini yang pertama. Yang pertama tadi, orang beriman ditandai dengan ketaatan. Yang kedua, yaitu mengalah. Sama-sama katakan mengalah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emas. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi, coba Anda perhatikan, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Kok bisa ya? Nah ini dia problemnya. Sebab, ini alasannya, kenapa negeri itu tidak cukup untuk mereka diam bersama? Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ibu bapak, jujur, orang Kristen itu kadang-kadang diberkati malah lari dari iman. Waktu susah imannya kuat. Ada satu ibu pernah datang kepada saya, Pak Pendeta, tolong doakan dong supaya suami saya miskin lagi. Loh kenapa? Orang-orang di mana-mana seringnya minta didoakan supaya suaminya diberkati, supaya kaya kan? Kenapa? Iya Pak, suami saya setelah kaya suka main judi. Suami saya setelah kaya main perempuan lagi, mabuk terus pulang. Mendingan dia miskin, dulu miskin kami rukun Pak. Oh begitu ya? Kebanyakan orang Kristen waktu susah imannya hebat pun Pak. Tapi waktu dilimpahi, wah ini kadang-kadang imannya gak terpuji. Saya berapa banyak melihat hamba Tuhan waktu jumlahnya masih sedikit, rendah hati, saling, iya mau senyum. Tapi udah diberkati, boro-boro.
Nggak ada di sini. Teman-teman saya di sini orang-orang dahsyat semua. Amin. Tapi paling tidak, jangan Anda pikir Anda diberkati, itu adalah berkat. Bisa jadi harta itu bukan bless, tapi burden. Bisa jadi harta itu bukan berkat, tapi laknat, Bapak Ibu. Kalau nggak hati-hati, nggak punya jiwa mengalah, bisa dangerous. Yuk kita belajar di Abraham. Dia mengalah loh. Coba Anda perhatikan, di ayat yang 7. Karena itu terjadilah perkelahian. Ribut mereka nih antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Anda perhatikan, di balik perkataan Abraham terkandung hatinya yang mau mengalah, Bapak Ibu. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Diingatkan, berapa banyak di antara kita saudara sepupu, saudara sekandung, bunuh-bunuhan gara-gara harta warisan. Abraham diingatkan, oke, kita diberkati, kita banyak harta, tapi jangan gara-gara harta hubungan kita sebagai kerabat, hubungan kita sebagai saudara ini jadi hancur. Bapak Ibu, konon katanya orang Batak itu banyak kesamaan dengan orang Israel. Pertama, mereka kuat dengan budaya, apalagi gaya hidup mereka. Terus kalau mereka menikah, mereka akan mencari istri daripada anak paman. Yang tuh kan begitu kan. Makanya nggak ada tuh orang Batak, ada orang Israel keponakan berani melawan omnya. Ini kebangetan nih Lot nih. Keponakan nggak tahu diri nih. Ibaratnya bukan disupir, kenek tapi pengen hartanya bersama dengan supir, gendeng nggak? Tapi hebat loh Abraham di sini. Dia mengalah, Bapak Ibu. Coba Anda perhatikan di ayat yang 7. Haleluya. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Lalu kemudian ayat yang 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ibu bapak ditawarin gitu loh. Saya bayangkan gitu, saya coba dramatisasi, coba untuk ingat-ingat. Mungkin kalau digambarkan berdua masuk ke suatu daerah, berupaya, berusaha, buka toko. Bareng-bareng nih, buka toko, diberkati Tuhan. Dari satu toko naik 2 toko, diberkati lagi, jadi 3 toko, diberkati lagi jadi 4 toko. Waktu toko cuma 4, ribut. Lalu kemudian Abraham bilang nih, jangan ribut ya, kita ini kerabat, malu. Oke, sekarang pisahkan dirimu. Kalau kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Kalau mau ke kanan, aku ke kiri. Lalu kemudian Abraham menyodorkan toko itu. Lihatlah 4 toko kita. Mana yang kau mau, ambil. Alkitab katakan Lot melayangkan pandangannya, melihat tempat yang penuh dengan air. Ngerti maksudnya? Ini bukan tanah kering. Kalau bisnis ini bisnis basah, Bapak Ibu. Lot melayangkan pandangannya dan kemudian dia memilih tempat itu. Kalau pembagian toko tadi dilihat, ini tokonya omsetnya gede nih. Ini banyak yang beli nih. Sementara toko yang sedikit pembelinya ditinggalkan untuk Abraham. Apa yang terjadi? Saya persingkat cerita. Di kemudian hari, tempat yang dipilih oleh Lot itu terbakar. Namanya apa? Sodom dan Gomora. Sementara tanah kering yang ditinggalkan untuk Abraham, Tuhan buat tanah kering itu menjadi tanah yang basah, tanah yang subur, tanah yang hijau dan banyak berkat di situ. Orang mengalah bukan kalah, Bapak Ibu. Orang mengalah dalam Tuhan, itu namanya dia merendahkan diri. Dan kalau dia merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan dia. Ketiga, pasal 22, 11 pasal tuh. Amin. Itu, ya coba itu mbak. 12, pasal 12, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 11 pasal kan? Pasal 22 sekarang. Iya. Jadi pengkhotbah itu harus pintar-pintar. Satu ayat dia kembangkan bisa. 11 pasal juga dia kembangkan bisa. Pasal 22, haleluya. Ini yang terakhir. Level yang terakhir, kali yang pertama tadi adalah orang beriman ditandai dengan level ketaatannya. Yang kedua, orang beriman ditandai dengan hati yang mengalah. Dan yang ketiga, level kerelaan. Sama-sama katakan kerelaan. Coba lihat ayat yang pertama, Kejadian 22. Setelah semuanya itu, maksudnya semuanya itu tadi Tuhan suruh Abraham pergi, dia taat.
Tuhan izinkan ada pergumulan dia lalui. Abraham mengalah. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ini bisa ke SMP kalau tidak ikut ujian. Iman juga harus diuji. Kalau setan mencobai untuk membuat kita berdosa, tapi kalau Tuhan mencobai untuk membuat iman kita makin levelnya makin naik. Makanya waktu dicobain jangan mangkel, jangan sebel, jangan kesel. Ini adalah ujian. Dulu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya kerja Bapak Ibu di PT, ya pabrik kabel lah, yang low voltage, yang suhu di paha itu dipendam di bawah tanah. Masuk saya di situ di quality control. Karena dulu SMA mungkin saya IPA kan. Kerjaan quality control apa? Itu mengukur resistensi tembaga, jadi ketahanannya bagaimana. Lalu kemudian PVC-nya yang pembungkus tembaga itu daya tariknya bagaimana. Nggak pernah ada kabel bisa keluar ke pasaran kalau tidak ada tanda tangan QC. QC bilang tes, itu berarti barang itu baru boleh keluar. Diuji. Segala sesuatu di dunia ini diuji, ya Pak ya. Ada pasangan hidup Anda ada dulu ujinya. Pasti dong. Nah, saya mau menikah, apalagi saya dulu ujiannya gede banget, banyak banget. Wah, saya buat daftar Bapak Ibu. Pertama, rambutnya harus lurus. Aku nggak suka sama perempuan rambutnya kriwel gitu kan gitu. Terus apalagi tinggi, aku pendek ini, istriku pendeknya jadi unyil. Tak tulis, apalagi putih. Semuanya tak tulis, dan Anda tahu ada mungkin hampir 2 bulan. Dari semua yang saya tulis, setiap hari saya doakan, saya lihat, saya doakan Tuhan terjadi. Tuhan terjadi. Mungkin 17-nya semuanya ada pada isi saya. Haleluya. Terus apa lagi? Udah jadi nih, udah jadi. Dia mau perkenalkan dong sama mertua. Dulu masih calon mertua. Pi, maksudnya papi bukan sapi lo ya. Pi, aku ketemu cowok ganteng. Loh bener kan, saya ganteng tuh. Loh masa saya manis ember? Iya laki-laki ganteng lah. Itu, Pi, saya udah ketemu cowok ganteng. Hamba Tuhan lagi, wah papi. Oke, orang mana? Tanya orang mana? Orang mana? Orang Jakarta nih. Saya orang Batak, tapi lahir besar Jakarta. Orang mana? Jakarta. Oh Cina Benteng ya. Jakarta tuh ada Cina Benteng Bapak Ibu. Kadang-kadang sering dipanggil Hitachi, hitam tapi Cina. Bapaknya pengen anaknya kawin sama Cina nih. Bukan nih, bukan Hitachi. Apa? Batak ojo. Kenapa Batak makan banyak? Oh di blacklist. Telepon. Kalau saya, mertua saya ini tahu nih, papi, bapaknya nih. Saya telepon langsung bolak-balik. Jangan lama-lama mau dipakai. Padahal nggak dipakai. Saya datang jauh-jauh dari Jogja. Saya kuliah di Jogja. Datang ke Sidoarjo. Dong bawa nih khas Jogja. Bawa pokoknya khas Jogja bawa. Di depan mau buka pintu nih, udah nyampe nih saya. Mau buka pintu saya lihat calon mertua, dulu masih calon mertua, baca koran di depan. Saya rapikan rambut saya. Lalu kemudian saya melangkah dengan tenang, saya sapa. Om, selamat sore Om. Kacamata dibuka kayak gitu, lalu kemudian ditutup, koran ditutup. Dimasuk ke dalam, anjingnya disuruh keluar. Gila kan? Kok digonggongin tuh? Terus udah itu saya dengar juga, tuh makanannya jangan kau makan, takutnya nanti disantet dulu. Tapi ini ujian. Jujur, anaknya udah cinta mati sama gue. Kalau saya mau jahatin bisa. Ya benar, kalau saya mau jahatin bisa bukan. Tapi saya ingat firman Allah. Lakukan seperti yang Tuhan firmankan. Doa, puasa. Berapa lama? 3 tahun. Tapi satu hari dalam keadaan jadi gak nih gue? Jadi gak gue? Umur makin nambah nih. Ya kan, umur makin nambah. Ya kan, dia juga udah ragu juga. Orang konslet. Tiba-tiba bapak ini mungkin lihat dia kali kan stres terus, kali kan sedih terus kan. Nah, terus si Batak itu gimana? Cia, ya kan? Gak berapa lama disuruh ke rumah. Disuruh ke rumah Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Wah, saya lihat jangan-jangan dipanggil ke rumah lalu kemudian ditodong peso. Kalau lagu deketin anak gue tembak kok. Enggak, tuh bapak bilang, kamu dia serius? Udah, kalau dia serius, suruh orang tua lu datang untuk melamar dia. Yes! Yes. Ya, jadi kadang-kadang kita diuji Bapak Ibu ya. Jangan waktu kita diuji, kita punya kerelaan hati nggak untuk memberikan kepada Tuhan. Coba kita lihat di sini apa yang diuji Tuhan kepada Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Wih keren banget ya.
peka banget, bukan pekok nih si Abraham, dipanggil langsung nyaut, ya Tuhan. Ya kan beda kayak Samuel berapa kali itu dipanggil, Samuel bingung siapa ya? 3-4 kali baru Samuel eling kalau itu adalah Tuhan. Tapi Abraham nih memang luar biasa ya. Dipanggil Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, peka. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal ini. Nanti akan kita lihat siapa anak yang tunggal ini, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini anak semata wayang, Bapak. Kawan saya tuh punya anak cuma 1, tapi dia nggak sayang sama anaknya itu. Saudara saya tanya, kenapa sih anak lu cuma 1 lu nggak sayang? Dia bilang ini sama bisik-bisik. Dia bilang bini gue curiga ini jangan-jangan bukan anak gue, anak selingkuh dia. Pokoknya dulu suka selingkuh. Sampai sekarang dia nggak senang tuh sama anaknya tuh. Ini Abraham, anaknya semata wayang. Dikatakan oleh Alkitab di situ, yang engkau kasihi. Terus Tuhan bilang apa? Pergilah ke tanah Moria atau ke gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, ini bukan ujian gampang, Bu, Pak. Abraham disuruh nyembelih anak yang disayanginya, anak semata wayangnya, disuruh nyembelih dengan tangannya sendiri. Itu nggak mudah. Kita melihat akhir-akhir banyak orang tua yang memperkosa anaknya, banyak orang tua yang memukulin anaknya sampai akhirnya cacat bahkan hampir mau mati. Abraham bukan tipe orang tua seperti itu. Dia sangat sayang sama anaknya. Anaknya dinanti-nantikan sampai bolak-balik dia tanya sama Tuhan, benar nggak Tuhan janjimu? Digenapi. Waktu pas anaknya ini sudah dikasih, Tuhan minta. Sering saya bertanya, kenapa Tuhan minta nggak hartanya? Mungkin kalau hartanya Abraham terlalu banyak. Saya melihat di sini mungkin Abraham sangat sayang sama anaknya itu, sampai melebihi sayangnya dia kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Amin. Jangan sampai pasangan hidup kita, anak kita, harta kita itu melebihi sayang kita kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, saat kita diuji, sakitnya bukan main. Abraham diuji, tapi untungnya dia menang. Yuk kita lihat bagaimana proses dia. Oke, yuk kita lihat. Apakah Abraham rela? Pagi-pagi bangunlah Abraham, dia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya. Bujangnya itu pembantu. Nah kalau bahasa Batak ini bujangnya negatif apa itu ya. Memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Itu artinya dengan Abraham membelah kayu, dia siap untuk mempersembahkan anaknya. Dia rela untuk mempersembahkan anak yang disayangi kepada Tuhan. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya kelihatan kepada tempat itu dari jauh, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Anda perhatikan, bujangnya tidak diikutkan, disuruh untuk tinggal di situ menjaga keledai. Aku, siapa aku ini Abraham, beserta anak ini siapa tadi namanya? Ishak, akan pergi ke sana. Dia tunjuk tempat itu di Gunung Moria itu. Ngapain mereka pergi ke sana? Dikatakan di situ kami akan sembahyang. Nggak ada yang namanya orang Yahudi itu sembahyang nggak rela hatinya. Makanya kata sembahyang itu memberi dengan kerelaan. Jadi kalau Anda ngomong sembahyang, ibadah, tapi memberi kolekte, kan cukup kan buat dapur, itu bukan rela. Itu sarela, saya nggak tahu. Jadi kalau memberi itu adalah rela, beda dengan sarelanya. Wah dulu ada kawan saya tuh di Semarang, dari susah payah ditolong oleh gereja. Lalu kemudian dikasih duit untuk sekolah, kursus salon. Dan kemudian gereja juga beliin ruko, sewain ruko. Sampai akhirnya dia bisa beli ruko, karyawannya ada 15 orang di kota Semarang. Tapi seiring dia makin diberkati, dia jarang ke gereja. Dan perpuluhannya juga nggak pantas dengan yang didapatkan. Majelis sudah apa? Dia pengen nyadarkan, datanglah dia di situ. Pak majelis gereja, terima kasih lu pada dikunjungi. Ya. Ngomong-ngomong saya boleh nggak potong rambut? Boleh, saya nanganin. Anak gue nggak boleh suruh nanganin. Dia nangis sendiri. Lalu kemudian waktu pas sudah duduk buat potong rambut, si majelis bilang, Mbak, sekarang makin diberkati ya. Iya Tuhan itu dahsyat tuh Pak. Memberkati kami itu, memberkati saya itu luar biasa. Ini semuanya ini karyawannya digaji di atas rata-rata. Oh iya Pak, digaji di atas rata-rata. Ini alatnya masih keren. Enggak Pak, sudah lunas ini Pak. Wah Tuhan diberkati luar biasa. Lalu majelis bilang, Mbak, kalau diberkati,
ojo lali, diberkati untuk memberkati. Mulailah si mbak ini mulai mikir, maksudnya majelisnya ngapain? Dan jangan lupa Pak, persepuluhan itu bukan milik kita, milik Tuhan. Tiba-tiba terjadi badai lokal. Maksudnya itu si mbak tuh gak senang, itu rambutnya langsung dibuat kan. Majelis itu bahaya nih, nanti dipotong kayak tikus, jadi diem aja kan. Ya kan? Tibalah saatnya si mbak itu bilang, janganlah mencampuri urusan orang, urusan uang orang. Itu kan urusan pribadi. Yang penting saya memberikan persepuluhan. Yang penting saya datang ke kerja memberikan persembahan. Mau seberapa yang bisa beri, saya harus memberi dengan serelanya. Oh gitu. Majelisnya nggak berani ngomong. Takutnya ngomong bukan lagi badai lokal, gempa bumi nih. Kan dia diam. Tapi selesai dilihat di kaca, oh bagus juga ya, dibalas satu membayar. Majelis keluarin dompet. Mbak, saya bayar ya. Iya Pak, nah, nanti saya kasih diskon lah. Ah iya terima kasih. Anda tahu? Uang 2.000 perak. 2.000 perak itu loh. Dikeluarin, dikasih. Itu si Mbak yang punya salam gila. Hah? 2.000 perak? Pak nggak salah? Enggak. Bapak ngasih 2.000 perak? Iya. Kan sampean Mbak yang ngajarin. Maksudnya tadi kan bilang kalau kita mau beri dengan serelanya. Saya serelanya memberi 2.000. Jangan gitu dong Pak. Tadi kan Anda pakai sampo, itu bukan apa, bukan oli itu Pak, itu sampo. Beli. Ini juga tadi pakai hair dryer. Itu kemudian dipakai listrik itu bayar Pak. Token itu bayar. Lo kok serelanya? Begitu juga Mbak. Tuhan suruh kita 10%. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Makanya kalau kita nggak membalikan, kita disebut apa? Pencuri. Jadi kalau ngomong sembahyang, ngomong ibadah, harus rela. Nih kayak hari ini khotbah panas-panas, harus rela. Saya kalau keringetan khotbah, saya pegang firman Allah, jeripayamu tidak sia-sia. Tahu gak kau? Kata jeripaya itu diambil dari istilah keringat. Kan banyak istilah-istilah pakai itu kan. Misalnya kalau kerja keras pakai istilah apa? Tulang. Bukan berarti tulang dibanting-banting. Banting tulang artinya kerja keras. Tapi kata kerja keras itu diambil dari istilah apa? Tulang. Jeripaya, kata jeripaya tidak sia-sia, itu diambil dari istilah keringat Bapak Ibu. Bahasa kasarnya gini, saat tetes keringatmu, Tuhan eling apalagi keringetan kayak gini. Ya kan? Saya tadi bilang sama pengurus, ya mungkin tahun depan kita punya tempat yang permanen lah. Tapi lebih daripada itu semuanya, yuk kita tingkatkan ibadah kita. Ibadah yang penuh dengan kerelaan, bukan sakrelanya. Abraham, dia sangat sayang sama anaknya itu. Tapi dia tahu, kalau Tuhan minta, saya nggak punya alasan untuk menolak. Dan dia tahu Tuhannya bukan Tuhan yang jahat. Tuhannya bukan Tuhan yang ngambil. Tuhannya bukan Tuhan yang mencuri. Abraham tahu Tuhannya adalah Tuhan yang menyediakan. Maka dari itu, di bagian terakhirnya apa dikatakan di situ? Haleluya. Haleluya. Lalu ayat yang ke-7 berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham ini anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakar baginya. Ibu bapak dengar baik-baik, Tuhan gak pernah mengambil hartamu. Kalau hartamu saat ini diambil itu adalah ujian. Tapi kalau kau menang, maka hartamu yang diambil itu akan dikembalikan. Amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mengambil, Tuhan kita bukan Tuhan yang merampok, Tuhan kita bukan Tuhan yang merampas. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Saya berkawan dengan Pak Weli, dengan kawan-kawan yang lain, ada Pak Obed juga, ada Mas Oke. Kadang-kadang sering lihat posisi yang saya bangga. Ya, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan pernah lupa, setiap apa yang kau beri untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Mesti orang sama. Mungkin Anda memberi kepada saya bisa lupa. Apalagi mungkin Anda mangkal sama saya kan. Saya terlalu ganteng sih, ya kan? Jangan masuk sama saya. Bisa jadi. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, waktu kau memberi kepada Tuhan yang kerelaan, yang kau beri itu nanti bisa dapat kali ganda, bisa kali 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat kali ganda. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan. Di tengah kondisi yang semakin sukar, Alkitab bilang, mendekati kedatangan Tuhan banyak orang yang imannya goncang.
Tapi jangan lupa juga, di akhir zaman bukan hanya banyak orang yang imannya goncang. Tuhan Yesus datang di akhir zaman mencari orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman yang dicari oleh Tuhan itu adalah saya dan saudara. Karena kita senantiasa hidup dalam iman. Dan waktu kita melangkah dengan iman, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Dan Tuhan bisa memakai kita secara ajaib dan luar biasa. Terus melangkah dengan iman. Tuhan